Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 1 November 2024. Saat ini kita akan belajar di gerakan membaca Alkitab rutin GSJA Penel Surabaya dan GSJA Nugra Cabang Kemendung. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam pembacaan kita saat ini di pagi hari ini, di dalam Lukas pasal 9 Bapak Ibu Saudara ya. Lukas pasal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan di sini di mana perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam kisah ini di mana Bapak Ibu Saudara, Yesus saat berkumpul dengan murid-muridnya, datanglah sebondong-bondong Bapak Ibu Saudara, orang-orang pengikutnya itu datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan surga Bapak Ibu Saudara. Tetapi di saat itu hari mulai malam Bapak Ibu Saudara, dan di situ di saat hari sudah mulai malam, di situ murid-muridnya menyampaikan kepada Yesus supaya orang-orang itu untuk bisa kembali untuk mencari makan atau mencari penginapan di sekitar tempat itu. Tetapi ada sesuatu hal yang sangat menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan di ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara ya. Perhatikan. Tetapi ia kepada mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, begini Bapak Ibu Saudara. Ini sangat-sangat penting buat kita. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu Saudara, di situ saya garis bawahi lagi, kita baca lagi. Kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yaitu murid-murid Yesus menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, ada satu yang sangat poin yang sangat penting yang kita boleh pelajari di ayat yang ke-13 ini Bapak Ibu Saudara. Kamu harus memberi mereka makan. Saya garis bawahi di situ ada kata memberi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di situ dikatakan Yesus mau menunjukkan sesuatu teladan buat kita Bapak Ibu Saudara. Yesus memiliki hati yang murah Bapak Ibu Saudara. Hatinya murah, hati begitu luar biasa. Orang yang memiliki hati yang murah hati ini adalah hati yang memiliki hati yang berbelas kasihan. Yesus melihat orang-orang yang saat ini pada malam hari, dalam hatinya Bapak Ibu Saudara ada kemurahan. Mereka belum makan, mereka mungkin lelah Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus ada sesuatu yang luar biasa yang bisa kita pelajari di sini, gimana Yesus memiliki karakter Bapa di surga, yaitu memiliki hati yang murah hati. Nah Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara baca di dalam Lukas pasal 6 Bapak Ibu Saudara ya. Lukas pasal 6 Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-36. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara, memberi itu adalah salah satu karakter murah hati Bapak Ibu Saudara. Di sini murah hati menjadi satu yang sangat penting, yaitu supaya kita seperti Bapa di surga. Allah kita yang kita sembah memiliki karakter teladan yang murah hati, dan itu Bapak Ibu Saudara harus menjadi yang kita miliki, menjadi teladan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Biarlah hati kita memiliki hati yang murah hati, memiliki hati yang kemurahan, memiliki hati yang berbelas kasihan. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang bermurah hati Bapak Ibu Saudara itu akan berbahagia. Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara baca di dalam Matius Bapak Ibu Saudara ya, Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang yang memiliki hati yang murah hati akan berbahagia. Dan di situ Bapak Ibu Saudara, dia akan memiliki kemurahan, artinya akan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Akan ada sukacita yang akan dimiliki Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus,
Murah hati ini Bapak Ibu Saudara tidak hanya bicara tentang kita memberi secara materi Bapak Ibu Saudara, tetapi murah hati ini bicara tentang bagaimana kehidupan kita bisa memperhatikan orang lain, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, Bapak Ibu Saudara, jemaat, gembala kita memiliki perhatian kepada orang-orang itu Bapak Ibu Saudara. Juga memberikan orang murah hati itu Bapak Ibu Saudara, yaitu rela memberikan pertolongan kepada siapapun juga Bapak Ibu Saudara. Dan di saat dia memberikan pertolongan, dia tidak hitung-hitung Bapak Ibu Saudara, tidak ada perhitungan, dia pasti rela memberikan pertolongan. Orang yang murah hati itu Bapak Ibu Saudara memiliki kasih sayang dalam hatinya, memiliki hati yang berbelas kasihan Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang bermurah hati itu Bapak Ibu Saudara, dia itu rela mengampuni, hatinya rela untuk memberi pengampunan kepada siapapun juga Bapak Ibu Saudara. Ini Bapak Ibu Saudara adalah ciri-ciri orang-orang yang bermurah hati Bapak Ibu Saudara. Nah, dia peduli. Orang yang murah hati ini dia peduli. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat penting buat kita sebagai orang Kristen. Kita harus bisa menunjukkan memiliki hati yang murah hati ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah karakter Bapak kita di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang murah hati itu Bapak Saudara bisa saya catat Bapak Saudara ya, saya catat orang yang murah hati itu yang bisa saya renungkan. Orang yang murah hati itu berarti Bapak Saudara, ia telah berbuat baik kepada dirinya. Yang pertama Bapak Saudara, artinya Bapak Saudara, orang yang murah hati ini Bapak Saudara itu menguntungkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, contoh Bapak Saudara, kalau kita disakiti orang lain, ya, kita disakiti orang lain, kita memiliki hati yang murah hati, yaitu apa? Mau mengampuni orang itu yang menyakiti hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, di saat kita mengampuni orang lain, Bapak kita di surga mengampuni. Ini keuntungan kita Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara tidak memiliki hati yang murah hati dalam memberi pengampunan, Bapak Ibu Saudara tidak mau mengampuni orang lain, perhatikan satu poin ini Bapak Ibu Saudara, Bapak di surga tidak akan mengampuni kita. Tapi di sini kalau kita memiliki hati yang murah hati, orang yang murah hati itu gampang memberikan pengampunan Bapak Ibu Saudara. Karena dia tahu, dia di saat dia mengampuni orang lain, Bapak di surga juga mengampuni. Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya petik di dalam Amsal 25:21 Bapak Ibu Saudara ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam Amsal pasal 25 ini Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat yang ke-21, perhatikan. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Jikalau seterumu lapar, perhatikan. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Perhatikan ayat 22. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini poin Bapak Ibu Saudara yang sangat penting buat kita. Di saat kita mengampuni, Tuhan yang akan membela, dan Tuhan akan memberikan pengampunan buat kita Bapak Ibu Saudara. Ini keuntungan orang yang memiliki hati yang murah Bapak Ibu Saudara. Mengampuni itu tidak sulit Bapak Ibu Saudara. Itu menguntungkan kehidupan kita kalau kita memiliki karakter murah hati ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya boleh mencatat, orang yang murah hati ini Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan pahala. Waduh, Bapak Ibu Saudara, siapa Bapak Ibu Saudara yang tidak kepingin mendapatkan reward? Siapa orang yang gak ingin mendapatkan pahala Bapak Ibu Saudara dari kerajaan surga, dari Tuhan kita, dari Bapak kita yang mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Nah, coba buka di dalam Matius pasal 6 Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya Bapak Ibu Saudara. Nah,
Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, orang yang murah hati itu Bapak Ibu Saudara, seperti kita ini sedang mengumpulkan harta kita di surga Bapak Ibu Saudara. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Di saat engkau ada orang yang susah, engkau memberikan pertolongan. Di saat ada orang yang lemah, engkau berikan kekuatan Bapak Ibu Saudara. Itu Bapak Ibu Saudara, seperti kita ini sedang mengumpulkan harta di surga Bapak Ibu Saudara, karena ngengat dan karat tidak akan memakannya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita Bapak Ibu Saudara tidak memiliki hati itu Bapak Ibu Saudara, waduh, ini loh pahala kita nantinya Bapak Ibu Saudara. Kita kumpulkan harta kita di surga. Milikilah hati yang murah hati Bapak Ibu Saudara, yang tanpa engkau sadari di saat kau memberi dengan sukacita, ya, saat kau memberi tidak dengan hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, pahala kita akan tetap. Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat penting buat kita. Ada sukacita di saat kita memberi Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saya boleh mencatat, saya renungkan di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang memiliki hati yang murah hati Bapak Ibu Saudara, ya, perhatikan. Orang yang murah hati tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Sekali lagi, orang yang murah hati tidak akan pernah berkekurangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang murah hati, di saat dia diberkati, dia menjadi berkat. Wah, ini Bapak Ibu Saudara, ini buka di dalam Yesaya 54 ayat kedua Bapak Ibu Saudara ya. Yesaya Bapak Ibu Saudara ya. Yesaya 54 Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Ini Yesaya 54 ayat yang kedua. Perhatikan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokok-kokok patok-patokmu. Perhatikan ayat ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, lapangkanlah tempat kemahmu Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita memiliki hati yang murah hati. Ya, lapangkanlah kemurahan hati dalam hatimu Bapak Ibu Saudara. Ya, bentangkanlah tendamu Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Di saat engkau memiliki hati yang murah Bapak Ibu Saudara, keturunan kita tidak akan pernah meminta-minta. Kita akan diberkati luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ya, yang terakhir, kalau kita murah hati kita ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ini jemu. Ya, jangan berhenti hanya sekarang. Terus lakukan Bapak Ibu Saudara. Terus bertumbuh di dalam kemurahan hati Bapak Ibu Saudara. Ya, karena di situ ada kelimpahan Bapak Ibu Saudara. Seperti waktu Yesus memberi makan 5.000 orang Bapak Ibu Saudara, dari kisah itu Bapak Ibu Saudara ada sisa. Bapak Ibu Saudara, ada kelimpahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus terus bertumbuh dalam kemurahan hati ini. Kita harus terus melatih diri kita Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti. Ya, jangan cukup. Wadah, cukuplah aku memberi. Cukup, jangan. Bapak Ibu Saudara, terus lakukan. Ya, lakukan terus menerus Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau saat ini merasa belum mendapatkan berkatnya Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, jangan berhenti. Ya, di dalam Galatia 6 ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Oh, puji Tuhan. Galatia pasal 6. Ya, Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Oh, haleluya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Loh, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tepat pada waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Artinya Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak menjadi lemah, artinya jangan kita kendor. Bapak Ibu Saudara, jangan kita lemah untuk terus berbuat baik. Jangan kita lemah untuk
bermurah hati. Jangan kita lemah Bapak Ibu Saudara, memberi pertolongan, kasih, pengampunan. Jangan. Mungkin kau saat menolong si A, si B, si A, si B ini mungkin tidak memberikan satu respon yang baik. Jangan berhenti, terus. Suamimu mungkin belum berubah, doakan dengan kemurahan hatimu. Istrimu mungkin belum berubah, doakan dengan kemurahan hatimu Bapak Ibu Saudara. Beri waktu, mungkin anak-anakmu Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam pekerjaanmu ataupun kepada mertua, menantu Bapak Ibu Saudara. Terus kamu akan menuai Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan bisa melihat bahwa kita anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang murah hati seperti Bapa kita di surga. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara tetap semangat, jangan kendor, miliki hati yang murah hati seperti Yesus. Di saat Yesus memberikan makan 5.000 orang dan ada sukacita, nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, teduhkan hati kami mulai belajar untuk memiliki hati yang murah hati seperti Engkau ya Bapa, yang memiliki hati yang murah hati. Ajari kami untuk lebih lagi. Ampuni kami kalau kami masih kurang, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu membimbing, menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami percaya kasih setia-Mu melingkupi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.